Oke, ya, tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Waalaikumsalam warahmatullahi malam wabarakatuh. ini kita lanjut diskusi terkait rumpun geoteknik, ya, sesuai dengan yang sudah saya buat. Nanti untuk persiapan perkuliahan di 2025-1, utamanya nanti mekanika tanah satu, kemudian pondasi, rekayasa pondasi, perbaikan tanah, dan dinamika tanah. Ya benar ya Bib ya. Aku agak lupa Bib. Benar ya. Ya Pak, benar 2021 itu Pak. ya. Betul ya. Ya nanti rencananya di semua mata kuliah itu rencana ya konsepnya nanti akan diampu oleh 3 dosen. Nah nanti untuk mematangkan itu ya seperti yang kemarin waktu saya apa ceritakan waktu pertemuan awal, nanti mohon disilakan ditindaklanjuti. Oke, langsung saja silakan siapa yang mau mempresentasikan duluan? Silakan. Bu Rina atau Mas Ipip, Monggo Mbak Rina duluan. silakan. Ah, Semuanya Pak Agatha dari 1 sampai 9. ya itu apa 2, 6, 9, 10, 2 sampai 6, 9, 10. Kita lewati yang anu, yang apa, yang untuk Mektan 2 kita lewati. Lah kenapa 9, 10 kan karena ada kaitannya dengan pondasi soalnya. Ya. Oh. Betul nggih, Pak. Sudah. Dari satu dulu juga boleh. Kan itu mendasari bagaimana perkembangan Mektan juga boleh atau langsung Ya, dua, sejarahnya Mektan. ya atau langsung dua ya nggak apa-apa kan dua itu terkait bagaimana eh, sifat fisik tanah kan begitu. Masih nge-freeze. Oh, enggak. Sudah. Sudah kok jelas sudah jelas. Jadi di bab 2 ini menjelaskan tentang origin of soil dan grain size. Ada beberapa pengujian di sini. Ini introduction-nya. Jadi langsung saja ke ini adalah bentuk dari batuan batuan beku ya, Pak. Ada melalui beberapa tahap, ada sedimen, sedimen rock, metamorfik, sama melting. Jadi bentuknya batuan itu ada dari magma yang membeku. Ngoten. Kemudian ini ada beberapa composition dari punyanya Bowens, yaitu ada banyak. Kemudian compositionsnya kita harus paham berdasarkan eh, istilah-istilah di dalam kimia ini Pak Agatha. Kalau ini juga mungkin nanti membaca karena saya juga tidak hafal satu-satu Gini aja Bu Rina. yang Karena POG ini kan luas ya Bu ya. iya. Jadi Gimana ini intinya Pak gini, Agatha nggak presentasi? makanya kan kemarin itu kan tak suruh anu itu kan diambil yang dibutuhkan saja. Jadi intinya bahwa mekanika tanah satu itu sebetulnya kan bagaimana kita menyampaikan ke mahasiswa adanya sebuah sifat fisik dan mekanik tanah. Intinya di situ ya. Sifat fisik itu seperti apa, sifat mekanik itu seperti apa kan di mekanika tanah satu kan seperti itu dan bagaimana kita memperoleh. Kalau kimia-kimia itu sekedar istilahnya itu kalau mau Ya, memperdalam nanti mau perbaikan tanah dan semuanya nanti tapi itu kan
tidak di level di kita nanti itu gitu loh. Makanya diambil saja yang relevan dengan CPMK kan gitu aja. Kan intinya mekanik kelas satu kan sifat fisik dan mekanik kan gitu aja. Dan Ya. bagaimana cara menghasilkan sifat fisik dan mekanik. Makanya kemarin di highlight saja yang mana yang anu gitu loh. Jadi enggak usah, Oh, saya belum hanya semua enggak usah. meng-highlight Pak Agatha. Apa? Saya belum meng-highlight di sini. Oh ya enggak, ya sambil jalan aja sambil sekarang di highlight kan nggak apa-apa Bu. Ini kalau sudah hafal kan kan tentunya kan ini dulu waktu S1 kan sudah ngelontok semua kan. Maksudnya Ya, sudah. sudah anu Ya. kan yang penting aja lah coba kan gitu. Pasir kayak apa, lempung kayak apa kan begitu kan. Ya. Oke, silakan dilanjutkan. Eh, langsung ke spesifik graffiti, boleh Pak Agatha? Sifat fisik dulu aja Bu. Kan sifat fisik itu meliputi warna, gradasi, butiran kan itu. Nah, kan begitu kan. Ini kan sudah masuk ke dalam ranah sifat mekanik kan gitu atau istilahnya ikatan ataupun densitas kan begitu. Namanya sifat fisik kan berarti kita harus tahu warnanya seperti apa. Terus kemudian partikel size-nya seperti apa kan itu yang penting. Kalau kimia-kimia abaikan saja kan begitu. Kan kita tidak ke ranah itunya yang penting dalam tanah itu kan ada sebuah partikel, partikel membuat sebuah kesatuan kan begitu. Itu aja. Intinya kan membedakan lempung kayak apa, pasir kayak apa kan intinya yang pembagian besarnya kan di situ, di setiap apa istilahnya di umumnya lah. Kalau kita ngomong Lano dan semuanya itu kan juga ada, tapi kan kita nanti fokusnya kan kembali lagi ke GR kita. GR kita kan lempung dan pasir kan gitu. Karena kan dengan adanya GR ini kan kita harus menyesuaikan apa yang akan kita berikan ke mahasiswa. Itu aja, Bu. Dah, monggo. Oh, berarti kalau misalkan misal nanti menjelaskannya kepada jenengan Niki yang tidak berdasarkan di sini enggak apa-apa nggih Pak Agatha. Misalkan nanti kalau sifat fisik itu dapatnya dari mana, sifat mekanik dapatnya dari mana gitu enggak apa-apa. Maksudnya secara buku ini atau gambiang dulu apa gimana Pak Agatha? Ya dari buku ini, karena kan di buku ini soalnya tuh sudah ada semua. Jadi di buku ini tuh sudah ada semua, kan begitu kan? Kan contohnya Oke. di situ kan ada lempung. Lempung itu kan ada mineral lempung yang terdiri dari yang kemarin kan waktu saya presentasi awal itu kan sudah saya anu ya Bu ya, saya contohkan ya. Oh, lempung itu apa? Ya. Nah, ya ya kayak gitu aja. Jadi maksudnya apa itu nggak usah ke yang lain. Makanya kita pakai sumber ini, maksudnya sebetulnya ada sumber lain, tapi ini aja sudah cukup gitu loh. Maksudnya sementara ini untuk menyamakan persepsi itu ini aja sudah cukup gitu loh, Bu. Ya, ada semua dari di buku ini sudah ada semua. Kalau kita ngomong sifat fisik mekanik itu ada semua kan begitu. Belum belum sempat membaca ya Bu Rina ya. Iya Pak Agatha semuanya. Tapi Oh, kalau misalkan gamblang kayak kalau misalnya pengujian laboratorium grand size itu seperti apa, kemudian uji berat jenis seperti apa dan lain seperti apa, mungkin sedikit masih ingat. Tapi kalau untuk mendalami banget, maksudnya membaca di buku ini belum sempat oh. seperti itu. Ya memang tujuannya begini, supaya kita persepsinya sama, kan tentunya kita menggunakan sumber yang sama kan begitu. Nah, Iya, ya meskipun saya pun juga sudah tahu spesifik graffiti seperti ini, tapi yang penting spesifik graffiti itu di buku ini tuh di halaman berapa. Terus kemudian dia acuannya ASTM berapa. Karena kan nanti saat kita memberikan materi ke mahasiswa, kita itu tidak hanya sekedar bicara, oh spesifik graffiti itu, oh ini dimasukkan ke sini pakai piktometer ini, pakai suhu ini. Tidak hanya itu, karena kita harus berdasar bahwa kamu menggunakan ASTM ini caranya seperti ini. Nah, sumbernya dari mana? Oh, dari ASTM itu dari ASTM ini, dasarnya ini. Kalau di POG 9 itu di halaman ini.
contoh ujinya seperti ini, gambarnya seperti ini. Nah, itu nanti disampaikan di awal sebelum mahasiswa praktikum. Nah, gitu loh tujuannya Oh, gitu. Jadi apa yang iya. kita sampaikan itu dasarnya jelas apa POG 9 halaman ini itu maksud saya. Maksudnya seperti itu. Tak suruh kemarin mempelajari kayak gitu. Ya kalau memang Hmm, belum ya mungkin agak kesulitan Bu Rina. Jadi ya nggih, nggak apa-apa lah bener karena Pak ini kan Tata. saya bagi dua sesi. Ya segini aja. Ya, Itu Bu Rina belum siap, silakan Master Ipip di dipresentasikan. Apa belum juga? Ya kalau Subhan. belum ya kita tunda kan gitu kan. Gitu loh. Oke, gimana Master Ipip? Siap? Insya Allah siapa? Oke, Insya ayo, Allah. monggo lanjut. Mungkin dari eh, chapter, ini saya ulang chapter 2 atau langsung ke chapter 3 gimana Pak? Ya dua sih lah. Kan sifat fisik ini yang di chapter 2. Jadi Tak mungkin di, apa-apa lah. oke, Karena kan eh, intinya kan kita kan juga menyampaikan ke mahasiswa sih. Kenapa sih kita perlu adanya mata kuliah mekanika tanah satu? Nah, kan itu kan harus menjelaskan itu. Terus definisi mekanika tanah apa sebetulnya kan itu kan filosofinya kan harus masuk dulu. Sehingga mahasiswa itu tahu oh aku itu mekanika tanah itu kuliah itu untuk ini. Nah, kan gitu. Yang penting kan itu pemahaman itu. Wes dari dua dulu aja. Monggo. ya Pak, mungkin saya menjelaskan dari chapter 2 dulu. Jadi di chapter 2 ini berjudul Origin of Soil and Grain Size. Jadi mungkin menjelaskan dari asal-usul tanah dan juga ukuran gradasinya. Di poin 2.2 ini menjelaskan terkait rock cycle atau eh, bagaimana asal-usul siklusnya dari pembentukan batuan, mulai dari magma, kemudian dia secara siklusnya itu seperti apa sehingga ada yang menjadi igneous rock, ada sedimen. Nah, ini dipengaruhi oleh dari eh, beberapa dia ada dari pelapukan mekanik dan juga ada pelapukan kimia, kemudian ada juga yang dari eh, apa transport ki perpindahan perpindahan jadi ada beberapa kayak kalau dia perpindahannya dari glasier itu menjadi glacial soil kemudian kalau dia itu perpindahannya melalui aliran air eh, itu menjadi aluvial dan lain sebagainya. Jadi di chapter ini salah satunya menjelaskan terkait bagaimana proses pelapukan batuan itu sehingga memunculkan tanah, ada tanah pasir dan juga ada tanah lempung. Nah, kemudian kalau untuk tanah lempung itu ada di clay mineral. Ada mineral lempung, ada beberapa mineral lempung seperti kaolonit, itu ada kaolonit, ilit, sama marmoril, di mana masing-masing mineral lempung ini dia mempunyai karakteristik yang berbeda-beda secara dari segi atomnya. Mungkin kalau kaolonit itu ada lapisannya gipsit sama silikasit. Kalau ilit itu ada silikasit, gipsit. Jadi gipsitnya itu dia dilapisi oleh silikasit dengan ada eh, apa di antara lapisan-lapisan ini ada potasiumnya. Ini jujur Pak, kalau di sini rada atom-atom rada bingung Mbak Sian. Tapi Gak apa-apa lanjut aja. secara gambarannya intinya mineralnya ini itu yang akan mempengaruhi dari sifat fisik maupun sifat mekanik dari tanah lempung itu sendiri. Seperti itu. Kemudian di bagian chapter 2 ini juga menjelaskan terkait soil particle size-nya atau ukuran dari butiran tanahnya itu sendiri. Jadi ada beberapa yang menggolongkan mungkin dari MIT, USDA, ASTO, dan juga USCS itu ada pengelompokannya mungkin kalau gravel itu lebih dari 2 milimeter, sand itu 2 sampai dengan 4,75 sampai 0,075. Kalau silt itu lolos 0,075 sampai dengan 0,02. Kalau di bawahnya 0,002 milimeter itu digolongkan sebagai clay. Kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini juga ada pembahasan terkait
specific gravity, di mana specific gravity adalah rasio dari berat unit suatu material terhadap berat unit dari air. Jadi di sini juga ada penjelasan terkait berbagai mineral itu specific gravity-nya berapa saja. Eh, untuk kemudian Untuk di 2.7 itu menjelaskan terkait shift analyze. Jadi kalau untuk shift analyze pasir itu bisa menggunakan ayakan apa gradasi shift shaker. Nah, kalau untuk lempung seperti ini shift shaker, kemudian kalau untuk lempung dia harus menggunakan hidrometer karena kalau menggunakan ayakan dia tidak bisa karena partikelnya sangat kecil. Seperti itu. eh, Kemudian setelah kita dapatkan dari pengujian tersebut, bisa kita dapatkan D60, D10, dan juga D30-nya, sehingga kita bisa mendapatkan eh, parameter CU dan juga CC, di mana bisa kita golongkan dari gradasinya tersebut apakah termasuk well graded atau poorly graded. Di mana well graded di sini adalah jika uniformity koefisiennya CU, CU-nya itu dia lebih dari 4 untuk gravel dan 6 lebih dari 6 untuk sand. Nilainya seperti itu. Kalau untuk CC-nya itu di antara 1 sampai dengan 3. Itu untuk sebagai indikator dalam menilai apakah tanah tersebut termasuk dalam well graded atau poorly graded. Mungkin di sini juga dibahas terkait dari particle shape-nya atau bentuk dari partikelnya. Ada yang bulky, flaky, ada neatly shape. Nah, seperti itu. Contohnya secara gambarnya seperti ini. Jadi ternyata di dalam tanah itu masing-masing partikel tanah itu dia mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Mungkin untuk chapter 2 secara gambarannya seperti itu Pak Agatha. Mungkin ada yang bisa kita diskusikan atau terus pundi. Oke, oke. Ya intinya sudah lumayan lengkap ya. Jadi maksudnya lengkap itu dalam artian apa yang kita butuhkan sudah muncul. Cuman yang ini menurut saya ya, maksudnya perlu diidentifikasi ya. Lempung itu apa bedanya dengan pasir selain diameter? Kan begitu. Oke. Nah, itu perlu perlu diperjelas. Nantinya kita saat menerangkan ke mahasiswa harus secara nyata bisa menjelaskan. Oh, kalau lempung itu warnanya agak kecoklatan. Ya, kan begitu. Ya, Kalau pasir itu kehitam-hitaman kan begitu. Kecuali pasir lebo kan begitu. Ketambahan lumpur kan berarti jadi agak agak coklat. Nah, makanya kita harus bisa menjelaskan. Oh, secara fisik itu pasir kayak gini, lempung kayak gini. Ya, kalau kita ngomong gravel itu kita abaikan saja karena kita jarang. Maksudnya itu adalah yang penting tahu bahwa gravel itu apa? Ya, butirannya lebih besar kan begitu. Nah, itu harus bisa menjelaskan apa sih bedanya lempung dan pasir. Nah, selain dari warna dan gradasi kan begitu. Karena kan kalau kita bicara tanah, pasti ujung-ujungnya bahwa kita kaitkan dengan bagaimana kekuatan tanah tersebut. Kan begitu. Nah, sekarang sebelum kita ngomong mekanik lebih jauh, kita harus bisa identifikasi nih, pasir dan lempung itu apa bedanya? Kan begitu. Dia bisa memunculkan sifat mekanik karena apa kan begitu kan? Secara di chapter 2 ini. Gitu loh ya. ya. Bisa ditambahkan. Silakan. Hmm, mungkin kalau dari eh, di chapter 2 ini mungkin di sininya Pak, karena si lempung tadi itu dia mempunyai mineral sehingga dia eh, mempunyai sifat eh, plastis itu tadi. Gitu Pak maksudnya. Terus nanti Pak. Nah, kalau yang pasir, nggak apa-apa, kita diskusi aja. Maksudnya kita diskusi aja. Kalau Gitu. yang pasir dia tuh kok gini kayaknya nggak ada mineralnya Pak. Loh, kan makanya kan gini toh, bahwa memang kita selaku pengajar itu kan memang harus mempunyai persiapan yang matang
sebelum kita menyampaikan dengan dasar yang jelas. Karena kalau kita dasarnya nggak jelas, hanya mengandalkan chat GPT ya bubrah semua. Nah kan begitu. Ini kamu masukkan chat GPT ya keluar. Tapi kan benar atau enggak kita kan enggak tahu. Tapi kalau kita langsung secara nyata membaca per kalimat dan memunculkan kayak ini silika tetahedran alumina oktahedran each tetrahedron unit consists of four oxygen atom surrounding in silicon atom figur 2 titik. Nah, kita kan tahu oh ternyata kenapa dikatakan lempung karena mempunyai mineral. Apa itu mineral? Ya oktahedra, silika dan seterusnya itu tadi. Nah, kan begitu. Nah, sehingga nanti mungkin dibaca lebih jauh ya. Jadi bahwa lempung itu dengan adanya dia punya mineral, akhirnya dia mempunyai apa? Ikatan. Ikatan kalau kita tahu bahwa adanya muncul nanti di sifat mekanik yaitu muncul kohesi, kan begitu. Nah kalau di pasir, apa kekuatannya? Coba pasir yang tadi subangular tadi, rounded dan semuanya itu coba ke pasir, pasir. Particle shape. Nah, inilah kekuatan di pasir. Lempung tidak ada ini, kan begitu. Nah, particle shape itu hanya ada di pasir. Pasir memang tidak ada kohesi itu sudah jelas. Karena apa? Ya tidak bisa mengikat. Dia mudah berubah bentuk. Tapi kekuatannya di apa? Nanti. Jadi ini. Makanya dia ada well graded, polar graded dan semuanya. Kan begitu. Nah, ini kan. The shape of granular particle in soil mass great influence on the physical properties of the soil. Nah, ini kan. Nah, kalau kita tidak baca, kita kan nggak tahu kalimat ini yang saya sampaikan tadi kan nggak tahu. Gitu ya, Mas Trivim ya. Ya, Wes, gini Pak. wes lumayan, maksudnya sudah lengkap, cuman ada beberapa yang kurang ya ini tadi. Gitu loh ya. Oke, Ya. lanjut ya. Next, chapter 3. Nah, silakan. Di chapter 3 ini itu menjelaskan terkait hubungan dari berat volume suatu tanah. Jadi di dalam tanah itu ada 3 komponen yaitu udara, air, dan juga tanah itu sendiri. Di mana masing-masing komponen tersebut itu bisa diekspresikan dalam beberapa parameter seperti void ratio, porositas, degree of saturation. Dengan masing-masing rumusnya seperti ini kayak void ratio itu volume dari voidnya dibagi dengan volume dari solidnya. Jadi porositas volume void dibagi dengan volume, kemudian degree of saturation adalah volume dari air dibagi dengan volume dari voidnya. Ada juga di sini pembahasan terkait W dan juga terkait dengan gamma. W itu tadi apa, Bib? No, Pak. W ini apa, Bib? W ini. Ini Pak, moisture content. Apa itu? Ini berat air, Pak. Kadar air. Monster content apa? Eh, Kadar air, Pak. Kadar air, Pak. Ah, Moisture. air. Nggih. Ya, oke. Jadi gini, bagian ini tuh nggak perlu dihafalkan, ya. Tapi yang penting, bagaimana kita memahami detail ini. Nih, ya. Kita nggak perlu dihafalkan, tapi yang perlu kita pahami ya cuman itu tadi. Di dalam tanah itu kalau jenuh itu lengkap ada WB plus WS, kemudian ada VA, VW plus VS. Kalau jenuh. Ya. Kalau tidak jenuh, ya berarti tentunya tetap ada VA, VW plus VS, tapi VA-nya itu ada kekosongan sehingga muncullah void ratio. Kalau tanah itu kering, ya akhirnya cuma ada WS dan VS. Karena semua pori dan udara itu tidak ada. Semua sudah hanya dalam tanah itu sendiri. Ya, intinya kan itu. Ya. Nah, yang paling penting di sini krusialnya adalah kita bagaimana bisa membedakan bagaimana berat volume jenuh atau gamma zat
berat volume kering atau gamma D, atau berat volume solid atau gamma solid. Coba langsung ke gamma saja. Nah, terus terus. Nah, kita harus bisa identifikasi ini ya, gamma D itu apa. Nah, ini yang paling utama. Karena sifat fisik, sifat apa, kekuatan tanah itu paling utama hanya di berat volume. Entah itu pasir ataupun lempung. Yang paling utama itu. Jadi kalau kita ditanyakan lempung dan pasir, apa yang sama untuk terkait kekuatan tanah? Ya masing-masing yang diandalkan adalah berat volume kering. Kan gitu aja. Ya, Bib. Oke, lanjut, Bib. Hmm. Lanjut ke chapter 4 nih, Pak. Di chapter 4 ini menjelaskan terkait plastisitas dan struktur of soil. Jadi di sini pembahasannya terkait Atterberg limit, ada shrinkage limit, ada plastic limit, dan juga ada liquid limit. Di mana eh, ini hanya untuk terjadi pada tanah lempung saja. Kalau tanah pasir dia tidak mempunyai Atterberg limit. Di mana eh, grafik gambar 4.1 ini menjelaskan bahwa semakin meningkatnya kadar air, itu tanah mengalami beberapa fase, mulai dari fase solid, fase semi solid, fase plastik, dan fase liquid. Di mana fase solid dan semi solid itu dipisahkan oleh pembatasnya yang dinamakan dengan shrinkage limit. Dari semi solid ke plastik juga seperti itu, dipisahkan oleh plastik limit, dan juga plastik ke liquid itu dipisahkan oleh liquid limit. Nah, dari masing-masing ini dia ada grafik yang ada tiga ini, di mana ini ada grafik hubungan antara tegangan dan juga regangan, di mana kalau dia berada dalam fase solid itu dia tegangan dan regangannya cenderung tegak lurus. Tapi kalau dia sudah mulai masuk ke semi solid dan juga plastik itu dia fasenya hubungan tegangan regangannya itu cenderung eh, tegangannya itu cenderung tetap dengan regangannya yang terus bertambah. Dan juga untuk plastik ke liquid itu eh, dengan tegangannya tetap tapi regangannya terus bertambah. Kemudian untuk Sebentar. Tetap di situ. Ini hal yang paling penting ya. Ini sangat krusial sekali. Jadi ini meskipun sederhana, ini adalah hal sangat krusial. Kira-kira tahu kenapa ini sangat krusial? Terutama pada Hubungan saat antara, kita nanti mengajar perbaikan tanah. ya, Kenapa? mungkin hubungannya dengan sifat mekanik sih, Pak. Karena eh, kita bisa pada misal kita dapatkan liquid limitnya 50%, terus kemudian kadar air pada saat tanah tersebut itu 50%, artinya tanah mengalami fase yang seperti ini. Jadi hubungan antara tegangan dan regangannya itu tegangannya tetap tapi regangannya terus bertambah. Jadi tidak ada tegangan yang naik gitu. Hubungannya ke sifat mekanik. Gitu sih, Pak. Mungkin Bu Rina ada anu lain? ya Pak Agat tahu hubungannya antara regangan dan tegangan ini. Kalau misalkan nanti, kalau seingat saya kalau dikasih beban berlebihan, dia bisa memunculkan yang namanya apa ya, titik keruntuhan. Lupa saya Pak istilahnya apa. Hmm. Enggak, kita fokus ke grafik ini aja. Kita nggak usah apa berpikir lain. Maksudnya kita fokus di pemahaman ini aja. Figur 4.1 aja. Saya kan ngomong figur figur 4.1 ini sangat krusial. Ya, ya. Jadi apa ya? Terutama pada tanah lempung ini kan adanya di tanah lempung, solid, semi solid, plastik dan liquid. Di pasir kan enggak ada. Nah, kira-kira mungkin eh, ada anu bisa anu penjelasan lain? Ada, Ipip? Mungkin dari saya seperti itu, Pak. Jadi gini, kita lihat ya bahwa anu itu lengkap anu sing rodok sing leng anu apa? Sing komplit gambarmu kepotong. Zoomnya rodok kurang anu.
ketokno water water. Terus cilik nah. Terus. Nah, naik. Ben utuh no. Naik unggah no. Enggak, turun no, turun. Hop. Nah, geser ke kiri, ben lengkap itu nih. Nah, ben ketok. Oke. Di sini kan kita melihat bahwa adanya solid, semi solid, plastis dan liquid itu muncul karena apa? Kadar air. Ya, air. Nah, di sini kita harus memberikan hal yang anu ya, yang tanda tanya besar. Maksudnya kita harus menandai dengan kalimat apa istilahnya kita highlight yang besar bahwa lempung dengan adanya air buyar semua. Itu yang harus digarisbawahi. Seandainya tidak ada air, lempung itu kering terus, ya dia akan luar biasa. Lihat, saat dia solid. Solid itu kan berarti kering. Nah, luar biasa. Tapi begitu dia terkena air sedikit saat dia menuju titik plastis. Nah, saat dia airnya jenuh, ya hancur nggak karu-karuan. Meletrek tok, kan gitu kasarannya. Nah, ini yang harus dibawahi bahwa lempung itu sangat rentan dengan air. Ini yang harus kita bawahi. Kita fokus ke sini ya. Kita nggak usah mikir pasir, kita fokus di sini aja lempung ini. Sehingga kenapa sih adanya plasticity di dalam lempung? Ya, itu ya. Ini yang perlu harus kita pahamkan ke mahasiswa sehingga kenapa sih ada mata kuliah perbaikan tanah? Seandainya di Indonesia itu hanya ada musim kemarau, kira-kira tidak perlu ada mata kuliah perbaikan tanah. Kan begitu. Oke, lanjut. Ya, terima kasih Pak Geta. Ini saya lanjutkan ke liquid limit. Mungkin kalau liquid limit pengujiannya di sini pakai alatnya yang namanya Casagrande. Untuk HSTM yang digunakan itu gak disebut nih. Ini ASTM D4 D4318. Untuk cara mencarinya yaitu dengan memvariasikan beberapa ketukan, kemudian dicari kadar airnya, kemudian setelah itu didapatkan trennya, kemudian liquid limit itu pada saat ketukan di 25-nya. Jadi dapat tren, kemudian dimasukkan dari X-nya itu 25 sehingga didapatkan liquid limitnya itu pada ketukan ke 25 itu berapa. Kenapa kok harus seperti itu? Karena eh, dia. Karena ini. eh nah ini. It's difficult to adjust the moisture content. Sangat sulit untuk Nah, itu perlu menyesuaikan kadar di-highlight, air. Mr. Ipip. Oh ya, iya Nah, Pak. itu perlu di-highlight. Nah, ini lupa untuk di hide Pak. Nah, Boleh langsung maksud malah. gitu loh tujuannya seperti itu. Sehingga nanti kalau misal kita buat PPT, kita itu sudah nggak bingung mana sih yang harus kita capture kan begitu. Jadi Nggih, nggih. tahu, kita nanti ngomong mahasiswa itu tahu. Oh, kamu di sini, kamu halaman ini kan begitu. Sehingga mungkin bisa dilihat sepada saya bahwa di situ materi halaman ini ya. Ya memang saya membaca semua kan begitu. Oke, bisa dilanjut. Mungkin untuk liquid limit seperti itu, eh lanjut ke plastik limit. Jadi kalau plastik limit itu menggunakan sama ASTM 4318 ini dengan cara menggulung-gulung tanah hingga sampai tanahnya itu retak-retak sendiri. Kemudian setelah itu dicek kadar airnya. Nah, dari situ didapatkan plastik limit. Nah, dari liquid limit dan plastik limit bisa dihitung PI-nya. Nah, di sini juga ada tabel dari masing-masing mineral itu liquid limitnya berapa, plastik limitnya berapa, serta activity-nya itu berapa. Nah, untuk plasticity index dengan cara PI sama dengan LL dikurangi PL. Menurut Burmister itu kalau PI-nya 0 itu berarti non plastis, 1 sampai 5 selective plastik, low plastik, dan juga sampai kalau dia lebih dari 40 berarti tergolong sebagai very high plasticity.
Untuk shrinkage limit itu secara secara definisinya bahwa uh, shrinkage limit itu mendefinisikan bahwa titik di mana dia volume tanah itu sudah tidak berubah lagi. Sedangkan karena dari tanah lempung tergolong sebagai tanah ekspansif, artinya dia bisa mengembang, itu ada batas kadar air di mana dia tidak mengembang lagi, artinya volumenya tidak berubah lagi. Nah, mulai dari shrinkage limit menuju ke plastic limit dan liquid limit, ini tanah Lampung itu mengalami mengembang seperti itu. Eh, ada juga liquidity index dan konsistensi index. Ini eh, secara garis besarnya itu belum saya pelajari, Pak, jujur, Pak. Ya, ini Kalau sangat untuk penting ya. Jadi LI belum saya eh, pelajari, Pak. kalau kita ngomong bicara improvement lempung, liquidity index and consistency index itu sangat penting. Karena ini nanti akan menentukan bahwa seberapa sih kita mau mengimprovement, kan begitu. Karena improvement dari lempung tentunya kan kita akan membatasi liquidity index-nya dan meningkatkan konsistensi indeksnya, kan begitu. Nah, karena kan lempung itu begitu itu katanya di apa di atas tadi coba grafik singkrit limit. Nah, di singkrit limit dan anu tadi itu. Nah, nah, ini kan dengan adanya perubahan air kan dia sudah kacau semua. Nggih. Hanya kalau kita ngomong perbaikan improvement lempung ya terutama nanti apa hibah internal eksternalmu kan ngumek lempung dengan adanya MICP. Apakah grafikmu nanti seperti ini? Coba kita tantang, kamu berani enggak bisa membuktikan bahwa kamu bisa mendefinisikan bahwa dengan adanya MICP pergeserannya seberapa persen? Berani? Berani, Pak. Berani. Harusnya Oke, kita shrinkage tunggu ya. limitnya tak geser sampai tekan Nah, gini, Pak. oke, Maut ya. Ini kita tunggu ya. Apakah dengan MICP bisa merubah grafik yang ditemukan oleh Burmaster ini? Nah, loh. Kalau kamu bisa gaya grafik ini Bib, dengan adanya MICP, disertasi lulus, S3 lulus, ya, gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi ini makanya kita membaca tentunya POG itu sangat lengkap sekali. Maksudnya kalau kita tahu poin-poinnya mana yang sangat mempengaruhi itu lengkap. Cuman ya banyak bla-blanya. Ya gitu. Makanya perlu membaca detail. Oke, silakan bisa dilanjut. Hmm. Mungkin selanjutnya dari eh, aktivitasnya. Jadi aktivitasnya itu eh, dihitung dari PI dibagi dengan persentase clay size friction. Jadi persentase berat clay dalam satu kesatuan tanah tersebut berapa. Nah, ini Bib, Eh, untuk minggu depan ya. Nah, ini penting, terutama kan yang bergerak di Lempung. Tolong buktikan kenapa A itu sama dengan PI dibagi persen clay size fraction. Ini harus bisa membuktikan ini. Kenapa A itu kok rumusnya pakai itu? Manut Skempton, Pak. Loh, ya berarti kalau di situ Skempton, kamu harus buka Skempton bagaimana. Ini nah, bagaimana seorang dosen itu harus secara filosofi itu tahu. Ya. Hmm. Jadi dosen itu tidak hanya, oh ini contoh soal, terus kemudian manut buku ini tidak bisa. Kita harus tahu menjelentrehkan atau menjelaskan lek di dalam Al-Qur'an asbabul nuzulnya itu dari mana. Ngono. Ya berarti kamu nanti apa? Ya cari artikel Skempton yang membahas terkait activity, pasti ada. Skempton 1953 ada. Wong saya menemukan Terzaghi 43 aja ada, 53 ya harusnya ada. Oke, lanjut. Eh, kalau untuk yang selanjutnya ini cuman kayak plasticity chartnya sih Pak, yang nanti ini digunakan untuk klasifikasi di tanahnya, klasifikasi tanah di chapter selanjutnya. Wih, gambarmu kok putus-putus ya? Apa ning nggonku tok apa anu ya? Coba kamu anu sih coba. Sama, Pak. Di sini juga. Anu tutup neh buka neh aja coba. Putus-putus. Nah, coba.
Sudah Pak, mboten putus-putus nggih. Sip, lancar. Nah, untuk selanjutnya ini di 4.8 ini terkait plasticity chart ini nanti akan digunakan eh, pada di chapter selanjutnya yaitu chapter 5 terkait klasifikasi tanah. Kemudian yang selanjutnya terkait soil strukturnya membahas terkait struktur tanah itu sendiri kayak ini struktur in cohesion soil seperti itu, Pak. Bentar, bentar, bentar. Nah, ini. Ini penting ini, ya. Struk- struktur and kohesi dan bawahnya pasir kan? Nggih. Nah, ini harus kita seorang dosen itu harus di luar kepala bagaimana membedakan tanah kohesif dan non kohesif. Nah, kira-kira apa Bu? Paling mendasar itu apa? Tanah kohesif dan tanah Non non kohesif. Dari gambar ini. eh, ikatan. Ya maksudnya piye? Ikatan ini piye? Kalau cohesionless kan ini cenderung ke pasir, jadi dia eh, ini Pak ngunci-nguncinya ini Nah, interlocking. mana rene tulisannya interlock kok ning kono? Aduh, saya neng dance of packing. Wah, ketemu ya. Nah, kamu kok orang mbok garisi? Aduh, Loh, kadang ki sing mbok garisi gak penting, Dik. Nah, ini. Terus kalau kohesif, ayo belum digarisi. belum dibarisi Pak. Waduh, ini. Eh, ya ini nanti ya ini di masuk ratamu tuh ngarep udah. Nggak ada terus sus clay particle suspended. Suspended itu apa, Bang? Clay, Bang. Enak, apa enak asistennya, Pak? Nanti apa enak? Ini Pak, kayak suspended artinya apa, Bang? Eh? Nah, ini Pak, suspended. Kenapa? Penjelasannya apa? eh ini jadi terkait strukturnya yang tanah kohesif itu eh, force-nya atau kekuatannya itu di ketergantungan sifat kelekatannya antara eh, masing-masing partikel. Nonton. Nah, masuk. Nah, ngono nyapa mbok garismu? Ah, dereng lali, Pak. Ali. Rara moco, mocomu sret tok. Ya. Oke, ini yang paling penting ini bahwa kita seorang dosen itu harus bisa membedakan secara nyata ya selain fisik, partikel dan ini tadi bagaimana dia kekuatan mekanik muncul dari apa? Yang satu packing, yang satu ini tadi Aspek. ikatan itu tadi. Oke, lanjut. Mungkin lanjut ke chapter 5 terkait klasifikasi dari tanah. Dibedakan ada dua, yaitu textural classification dan juga classification by perilaku engineering. Perilaku apa lagi, Bang? Perilaku mekanik. Itulah pokok. Nggih. Textural classification itu menganut dari USDA dengan eh, klasifikasinya seperti ini. Jadi tinggal di persen persen of clay-nya berapa, persen of silt-nya berapa, atau lanaunya berapa, kemudian sandnya berapa sehingga bisa tergolong tanah apa. Eh, kalau untuk classification by engineering behavior-nya dibedakan ada dua, yaitu ASTO dan juga USCS. Kalau ASTO ini penggunaannya untuk lapisan jalan eh, dengan klasifikasinya seperti ini. Kemudian untuk selanjutnya adalah terkait klasifikasi mengenal sistem dari USCS. Nah, dari USCS ini yang dari chapter 4 tadi terkait plasticity chart-nya, dari sini kita tinggal menentukan liquid limit dan plasticity index-nya itu tergolong
ke tanah apa. Jadi dalam USCS ini sudah dijelaskan secara detail bahwa kalau tanahnya itu lebih besar 50%-nya itu tertahan akan 200, berarti dia termasuk tanah berbutir kasar. Kalau lebih dari 50% lolos akan 200 atau partikelnya lebih besar dari 0,075 itu termasuk dalam gradasi halus. Dari sini tinggal disesuaikan dengan ketentuannya itu tanahnya bisa masuk ke jenis tanahnya apa. Seperti itu. Dengan masing-masing simbolnya itu kalau W berarti well graded, kalau P poorly graded, L itu berarti low plasticity. Ini simbol-simbol yang digunakan oleh USCS dalam menentukan jenis tanahnya. eh, ma- dari situ masih bisa dipecah lagi, misal GW kalau 15% sennya kurang dari 15% sennya berarti masuk ke well graded gravel. Kalau dia lebih besar dari 15% sennya itu masuk ke well graded gravel with sand. Kurang lebih seperti itu untuk chapter 5 ini, Pak. Hmm. Pertanyaannya ya, kenapa kata tanah harus diklasifikasikan? Eh, supaya supaya untuk mempermudah dalam mendefinisikan tanah sih Pak. Misal saya bilang jenengan tanya ke saya, Pip, tanahmu apa? Kalau jawab CL, ngoten jenengan pun paham. Oh CL berarti itu tanah clay, berarti low plasticity, ngoten Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Ya intinya kan sebagai identifikasi awal sehingga kita nanti tahu kalau tanah ini tuh paling cocok mau diuji apa dan untuk apa. Intinya kan itu. Jadi makanya kan bisa kita lihat jurnal apapun ya, entah skop apa ya, misalkan kalau kita nggak ngomong jurnal Sinta ya, Scopus Q3 pasti ada di situ di dalam metode itu pasti ada properties of soil yang akan diuji, objeknya jelas. Sehingga kita bisa tahu, oh tanah ini CL dengan CU sekian, 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 oh hasil ujinya ini. Sehingga kita bisa membandingkan dan mengcompare, oh tanah itu seperti ini, ujinya dilakukan ini gitu. Ya, jadi identifikasi. Memang ini sebetulnya ya simpel banget, cuman ini sangat penting juga. Karena antara misalkan kita ngomong SP dan SW itu sudah berbeda sekali. Gitu. Oke, Beb, lanjut. Untuk di chapter 6 terkait pemadatan tanah atau soil compaction, di mana eh, dalam pemadatan tanah di sini untuk pengujian laboratoriumnya itu ada dua, yaitu standar Proctor test dan juga modified Proctor test. Eh, perbedaan dari standar Proctor test dan modified Proctor test berada pada weight of hammernya atau berat dari tumbuh tumbukannya dan juga ketinggian dari jatuhnya itu tadi. Nah, untuk standar Proctor test itu digunakan untuk alat berat yang eh, biasa. Kalau untuk yang eh, modified itu alat berat yang lebih berat seperti itu. Nah, untuk di standar Prototes ini output yang kita dapatkan dari pengujian standar Prototes ini merupakan gamma D maksimum dan juga optimum moisture content atau kadar air optimum. Nah, jadi dari beberapa pengujian dengan kadar air yang divariasikan sehingga membentuk suatu grafik. Dari grafik tersebut bisa kita dapatkan titik puncaknya itu berada di titik mana, kemudian dari XY-nya dengan X-nya kadar air, jadi itu adalah optimum moisture content dan juga Y-nya adalah gamma D-nya itu adalah gamma D maksimumnya. Eh, dari konversi dari pemadatan tersebut itu ada di, di energi pemadatan, energi pemadatan. Jadi konversi dari pengujian tersebut itu ada di energinya. Jadi dengan rumus seperti ini dari jumlah
jumlah ketukannya dikali dengan jumlah layernya, dikali beratnya, dikali tinggi jatuhnya, dibagi dengan volume, kita dapatkan energi. Yang energi ini bisa digunakan di dalam lapangan untuk pemadatan yang sesuai. Seperti itu, Pak, kurang lebih untuk yang di chapter 6 ini. Hmm. Terus sebenarnya kenapa kok bisa terjadi MDD dan OMC? Apanya yang berubah setelah pemadatan? Eh, ini ya, Pak, kembali ke chapter 3 tadi, yaitu di ini, apa? Volume dari eh, void dan juga volume dari waternya, volume dari udaranya dan juga volume dari airnya yang dia berubah sehingga kalau digambar di maksimum itu eh, berat tanahnya itu pasti lebih mendominasi sehingga dia lebih padat. Nah, berarti kesimpulannya lebih padat itu karena yang berubah apa? Yang berubah itu tanahnya. Ya mesti gak mungkin getuk. Mungkin diumur tanah. Apanya yang berubah sehingga tanah itu padat? Volume rongganya. Nah, itu loh. Jadi makanya kan kadang mahasiswa itu kalau kita tidak jelaskan dijelaskan lali. Jadi kalau kita ngomong pemadatan, jadi apa yang berkurang? Ya volumenya. Buat apa? Void VV-nya, volume void-nya dikompres akhirnya hilang. Kan gitu. Nggih. Ya wes lanjut. Mungkin lanjut ke eh aduh ini Sinawa apa ini, Bang? Sumpah. Di chapter 9 terkait in situ stress ini sebatas dari pemahaman saya untuk chapter 9 itu hanya tegangan total sama dengan tegangan efektif ditambah dengan tegangan air pori. Kurang lebih seperti itu aja, Pak, untuk chapter 9 ini. Jujur masih belum belajar dalam. Ngono. Nggih, Nah, 9 10 itu sangat krusial ya. Karena ini apa ya? Menentukan. Ya kalau belum belajar ya sudah minggu depan aja. nggih, Itu cuma sebatas bahwa tegangan efektif sama dengan tegangan total dikurangi tegangan air ngono. nggih, hanya itu aja, Pak. Ya wes oke, lanjut ya. Lah 10 10 malah belas, Pak. belas. Nggih, Ya jadi kenapa ada 9 10? Karena itu nanti ada hubungannya dengan fondasi perbaikan tanah dan dinamika tanah. Karena tegangan efektif di sini itu merupakan kunci utama kekuatan tanah. Sehingga kalau kita ngomong perbaikan tanah, apakah dengan penambahan MICP MUPIP, nggih. tegangan efektif bisa meningkat atau enggak? Itu perlu kamu buktikan. Insya Allah bisa, Pak. Oh, oh dia urung insya Allah bisa. Kepedenan nih. Berat volume naik, Pak. Ya. Karena ditambah air ya mesti. Boten, boten, boten. Oke, itu perlu kita tunggu karena kalau MICP bisa menaikkan tegangan efektif luar biasa, wes. Wes. Terus kemudian tegangan suatu massa tanah itu nanti hubungannya dengan transfer beban. Jadi nanti ada di mata kuliah rekayasa pondasi. Nah, kan begitu. Pondasi dinamis juga kan begitu. Nah, ini makanya kan ini maksudnya di Mektan 2 tapi sebetulnya ini nanti karena kan kita nanti akan mengampu di dinamika tanah dan perbaikan tanah, ya kita harus tahu ini sehingga kita harus bisa mengidentifikasi point load, line load, uniform dan seterusnya. Coba ke bawah, Bu, ke bawah, ke bawah. Sing tegangan Z itu terus. Ya, terus. Nah, ya terus ya terus. Nah, ini adalah prinsip dasar dari Bosunowski kan ini.
bahwa tegangan itu seperti ini. Ini kebetulan point load. Ya sudah kalau memang belum, ya coba ini karena ini paling krusial, ini krusial juga kan begitu. Ya. Sehingga kita bisa membedakan bahwa ternyata itu beban yang diterima tanah di atas itu ternyata tertransfer ke bawah itu berbeda. Atau istilahnya apa ya, beban di atas kalau di bawah itu tidak 100%, misalkan di atas itu 100 ton, di titik tegangan Z ini bawah itu ya belum tentu 100 ton. Bagaimana mengidentifikasinya? Nah inilah persamaan dari Bose-Einstein menghasilkan ini. Ini kebetulan beban load sehingga rumusnya kayak ginilah. Ini kan harus dipahami kan begitu kan. Z itu seperti apa dan ini. Nah itu nanti hubungannya kalau kita pondasi, oh transfer bebannya seperti ini. Dan sebetulnya yang kurang itu nanti di mor kolom KA KP. Karena kita nanti akan mengampu pondasi, kita harus paham. Nah ini, kapan saat terjadi KP, kapan terjadi KA, kapan terjadi K0. Nah, tentunya kan pondasi itu ada driven pile dan load, static load. Kan itu nanti yang diajarkan. Nah itu nanti ada shallow foundation dan apa pondasi dalam. Nah ini harus tahu ya. Maksudnya KA dan KP dan K0 itu harus tahu. Karena nanti hubungannya dengan persamaan Terzaghi dan persamaan Meyerhof-Fezzik itu yang saya sebutkan. Itu nanti sih ini nanti akan pembahasan nanti di berikutnya kan. Berarti minggu depan kan kita tetap di fokus di sini. Kemudian 2 minggu kita susun dokumennya, baru kita masuk ke pondasi. Pondasi 2 minggu, kemudian masuk ke sini. Makanya kenapa poin ini saya bikin apa istilahnya 4 kali? Karena memang perlu pemahaman. Kalau ini sudah paham, menginjak ke pondasi, perbaikan tanah dan dinamika tanah itu tinggal geser saja. Kalau dinamika tanah yang berbeda adalah bebannya, kalau di perbaikan tanah yang berbeda adalah bagaimana kita memberikan treatment, ya tentunya dengan GR ya. Saya nanti akan memberikan bagaimana EICP memperbaiki pasir. Nah, IPIP lempung bagaimana diperbaiki dengan mikroorganisme kan begitu. Kalau Burina kemana aku nggak tahu apa ya. Kemarin Burina apa ya? Saya menggunakan yang serat alami, Pak. Nah itu tapi kan kemarin nggak jadi ngajukan ya Bu ya. Tidak jadi ngajukan yang mana, Pak? Yang hibah internal. Ya internal kan kemarin ada internal dan eksternal. Nggak dapat semua. Tidak dapat dua-duanya. Hmm. Mungkin gini Mbak, apa? Ya itu kalau Kan masalah penelitian IPB, ya Habib. nggak apa-apa nggih Pak niki Nggak apa apa-apa, nggak apa. Ini GR. kan kalau rumpun saya yang mandekani. Kalau GR ya ketua GR, saya manut ketua GR. Sekarang kan anggap aja Iya. rumpun selesai, nanti kita lanjutkan minggu depan. Oke, sekarang kita menginjak ke ketua GR. Monggo, saya sekarang manut makmum karena ketua GR saya. Monggo. Mungkin gini terkait kasusnya dari Mbak Rina tadi kan di mana di semester tahun ini atau di 2024 satu dan 2024 2 kan tidak mendapatkan hibah. Jadi karena saya juga alhamdulillahnya itu dapat hibah eksternal yang mungkin secara materinya lebih besar daripada yang hibah internal. Nah itu sama juga nggak apa-apa Mbak. Semisal karena kan juga konsepnya sama MICP, EICP kan secara kurang lebihnya kan juga pakai biocementation. Jadi mungkin secara nggak langsungnya kayak mungkin peralatannya atau mungkin bahan-bahannya kan kurang lebih sama. Jadi nggak apa-apa sama juga melakukan penelitian nanti terkait keperluan dana itu Saman bisa ngambil dari punyaku. Misal Saman butuh terkait urea atau kalsium klorida itu saya kebetulan juga ada. Jadi Saman pakai itu pun juga nggak apa-apa. Nah nanti kalau terkait nanti biaya publikasinya, nanti sampean submit aja secara mandiri. Nanti kalau sudah publish, itu bisa sampean klaim ke LP3M untuk insentif publikasinya. Itu bisa. Jadi
harapan saya itu meskipun sampean nggak dapat pendanaan, itu progres penelitiannya itu jangan sampai terhambat. Tapi kita tetap berprogres. Jadi eh sampean pakai bahan-bahan dari saya juga nggak apa-apa. Seperti itu. Gimana Mbak Rina? Iya, boleh Mas Ipip. Yang kemarin kan sudah dibilangin Mas Ipip toh yang di telepon itu. Nah, ini juga prepare untuk proposalnya. Soalnya kan eh, kan ke serat alami, tapi yang seratnya milihnya yang serat bambu lah itu masih perlakuan bambunya nanti diapain tuh masih bingung. Karena kalau misalkan kok partikel, karena misalnya kalau serat bambunya diiris menggunakan manual pun itu juga sangat susah lah. Jadi masih mencari cara gimana caranya bisa cepat dan instan gitu. Kalau mungkin Masih literatur juga sih kalau untuk proposalnya yang buat penelitian yang 242, oh sorry, RQ2 ya. Kalau mungkin karena kemarin kan yang dituliskan juga terkait serat-serat nih Mbak. Nah, Heeh. pengalaman saya itu ketika meneliti terkait, aku nggak pakai tambahan apapun, cuman MICP aja. Kalau sama misal nambahin MICP karo serat, itu menurut saya itu hanya sekedar saran aja nih Mbak. Jadi kayaknya terlalu sulit Mbak, karena MICP tok aku mumet Mbak, jujur. MICP tok aja, itu sudah pusing, apalagi tanahnya lempung. Nah, saran saya semisal sampean nggak pakai serat karena supaya juga memudahkan sampean dalam meneliti juga, itu sampean nggak usah pakai serat aja nggak apa-apa ya. Pure tanah ditambahi MICP, larutan MICP itu aja, itu menurut saya itu udah eh, cukup sih, seperti itu. Mungkin dari Pak Agatha ada saran terkait konsepnya yang dibawa Mbak Rina tadi. Ya jadi gini, kembalikan saja kepada GR timbangan itu diketak Pak Dekan. Wong aku berubah limbah cair tahu ya disemoni terus kok. Antum aku dibelo karo ketua GR iso dijelasne. Nah, mosok L aku Pak Agatha gak cocok karena limbah cair tahu. Ya Pak Ketua GR tak kon jelasne dengan Pak Dekan akhirnya clear kan gitu. Lah apalagi sekarang kalau kita menggunakan serat tambah disemprit. Ngomong nih gue proposal orangnya serat ngomong serat kan biosementesen hubungin kan daripada itu dan juga sulit. Ya benar itu. Fokus saja ke MICP itu. Cuman saran saya kita tidak usah berkutat bagaimana kita itu melihat secara mikro, langsung makro saja. Contohnya kayak yang dilakukan IPIP sekarang, bagaimana mendesain, menemukan apa sudut kelongsoran yang lebih tinggi, kan begitu, dengan beban yang lebih tinggi. Coba Bib, muncul no. Ini kan yang dilakukan IPIP saat ini kan ini. Nah, gitu. Nah, kan ini. Jadi langsung aplikasi kita tidak usah membahas prosentase MICP berapa, ya sudah optimalnya berapa, ambil aplikasikan ke sini. Kalau saran saya itu ya. Nah, terkait ke lereng dan semuanya, tergantung nanti Bu Rina itu mau kemana, apa yang diimprovement, bidang model apa yang diimprovekan. Misalkan memperbaiki soil nailing juga bisa. Misalkan begitu kan. Nah, terus kemudian mengimprovement misalkan apa dinding penahan ya juga bisa. Jadi yang dilihat nanti fokus kepada MICP-nya sehingga memunculkan atau mengurangi koefisien lateralnya kan begitu. Jadi di sini kan ada ini TR ini yang menyebabkan geser ke kiri kan TR itu kan. TR itu ya apa TA kan TR yang melawan ya. TA itu kan berasal dari nilai kohesi dan berat volume tanah tegangan efektif dan sudut geser. Nah, kalau MICP bisa meningkatkan sudut kemiringan otomatis kan apa adanya sebuah improvement kan begitu. Nah, ini pun misalkan kalau tanah itu sudah ada perbaikan sehingga lateralnya ini kecil, otomatis misalkan dinding penahannya kan juga lebih kecil misalkan seperti itu. Nah, kan begitu. Jadi misalkan mengurangi tekanan lateral kan juga bisa dengan adanya MICP kan begitu pada tanah lempung itu aja sudah cukup. Itu aja kira orang ngujine wis mumet tanya apa IPB Ampun, ampun. membuktikan bagaimana
tegangan lateral K0, KA, KA, KP, K, apa koefisien aktifnya seperti apa kan bisa. Jadi kalau apa ditambah serat, waduh tambah mumet lagi, nggak ketemu nanti malah. Gitu loh saran saya. Itu, Pip, tak kembalikan. Mungkin gimana Mbak Rina dari mungkin saran Pak Agatha dan juga saya tadi mungkin ada tanggapannya. Diterima Mas Ipip karena jujur untuk tapi tetap butuh literatur dari saya sendiri ya mungkin. Tapi kalau misalkan ya tadi berarti kalau misalkan jauh dari kalau misalkan MICP sama tekanan lateral saja kan memang berhubungannya dengan tanah langsung diaplikasikan. Kalau misalkan nanti yang berhubungan dengan serat alaminya untuk sistemnya tetap bikin BA kah? Karena ada perubahan topik. Kalau misal sampean pengen rubah topik gitu ya Mbak, maksudnya gimana? Mm, Oh, martabak. mm, Kalau bikin BA mau kah? kalau mau misal rubah topik tapi masih dalam naungannya GR itu boleh-boleh aja sih Mbak. Maksudnya ya berkutatnya tetap di kayak biosegmentation kayak saya dan juga Pak Agatha kan meskipun objeknya beda, terus metode untuk peningkatannya beda, Pak Agatha pakai EICP, saya pakai MICP, tapi kan itu masih dalam satu naungan terkait biosegmentation. Documentation. Nah itu Oke. boleh-boleh aja. Tapi kalau misal sampean tiba-tiba tanah sampean campuri flake as gitu, misalkan itu kurang ada keterkaitannya dengan eh, apa GR itu tadi gitu. Kalau sampean pengen mau sampean tabrak ini kemana 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 itu boleh-boleh aja asalkan masih dalam lingkupnya GR itu tadi. Gitu sih Mbak. Ya mungkin tambahan ya Bu Rina ya. Jadi coba ini kasusnya kayak si Ipip ini. Jadi kalau saya baca, biasanya kan Bu Rina juga tahu saya nge-review punyanya Ipip itu. Aku ngeri Iya, baca proposalnya PDP, kan begitu. Karena di situ semua mau ditemukan. Tapi begitu masuk ke dalam, mulai literatur review dan memahami dasar teorinya ini, coba bikin torno Bib, iki Bib. Rodok lengkap rumusnya kita highlighten lho sing mbok gawe ndi. Oh wes. Nah, ini aja membuktikan HCR ini aja loh. Buktinya setengah mati. Belum ngomong yang lain. Akhirnya kan PDP-nya dipotong. Nah, makanya coba nanti Bu Rina anu ya, mungkin lebih dalam masuk ke dalam sini ya. Maksudnya kaitannya kan solvability dan semuanya ini kan. Kemudian itu nah, iya. coba nanti akhirnya bisa tahu sih oh ternyata saya itu kalau saya masukkan serat itu juga setengah mati nanti membuktikannya. Karena kita ngomong satu variabel aja bahwa MICP gitu aja ditambahkan ke tanah lempung. Itu yang berubah itu yang pertama adalah kohesi berubah, sudut geser berubah. Itu terkait internal tanahnya. Terus terkait proses bentuknya. Coba gambaran gambar naik naik. Nah, kalau kita aplikasikan ke sini, tadi kita kan masih ngomong peningkatan internal. Maksudnya peningkatan dari mekanik tanah sebelum diaplikasikan. Berarti ujinya itu cuma ada uji geser. Nah, kan seperti itu. Tapi kita untuk mengoutputkan sebuah artikel atau kita menghasilkan temuan baru yang nggak akan mungkin hanya menggunakan uji UGS. Itu level-level misalkan ya sudah umum, maksudnya level ngomong S1 lah, S1 pun sekarang sudah mulai bergeser ya, karena kan sudah jenuh di situ, penelitian sudah banyak. Nah, kita larinya ke sini. Nah, kalau kita merubah C, kalau kita menambahkan MICB di sini, otomatis yang berubah adalah C, berat volume. Kalau berat volume berubah, otomatis tegangan efektif juga berubah, sudut geser juga berubah. Itu secara internal tanah. Secara mekanik pergeseran bidang longsor, dia pasti berubah. W itu pasti berubah, R juga berubah. Lah mikir ini tak wes mumet. Apalagi MICP ditambah serat, Pip. Nah, kan gitu. Nah, nah ini.
Makanya coba nanti Bu Rina lebih lebih intensif belajarnya supaya saat memutuskan itu apa ya, tidak terlalu luas. Ya, makanya kan GR diskusi dan supaya kita itu saling diskusi, saling memberikan masukan, saling membantu dan saling tukar pikiran ya dari proses belajar kita masing-masing. Saya pun juga pasti perlu banyak belajar. Nah, kebetulan saya bisa memahami ini dulu yang makanya saya sampaikan. Jadi inilah yang nanti akan dihadapi. Misalkan IPIP terkait slope stability dia harus menghitung ini TRTA, W, NR, NA terus beta sama theta ini. Nanti akan merumuskan ini yang diperoleh dari uji small scale-nya. Dari kalau lapangan kan mahal, akhirnya kan diperkecil membuat bokaca, kemudian membuat apa permodelan tanahnya ini. Kan begitulah. Sementara Burina belum maksudnya belum ada judul atau ya, mungkin bisa join lah. Maksudnya kan Burina juga masuk nama sebagai nama di penelitian saya. Saya juga meneliti sekarang yang berjalan. Terus juga masuk ke IPIP. Maksudnya Pak saat kita meneliti itu kalau bisa join karena apa ya? Ya sambil jalan lah mengamati dan semuanya gitu. Kalau saran sih ya. Jadi meskipun belum itu enggak apa-apa kita kan namanya kita penelitian grup itu kan ya kira-kira Bu Rina bisa melihat apa atau mau belajar apa kalau misalkan belum tahu kan begitu. Ya itu Iya. apa hal yang bagus sih sambil nanti biar tidak terlalu melebar. Coba nanti Bu Rina kalau sudah memahami konsepnya, oh iya ya, nggak MICP tok wis mumet apalagi tambah serat. Nah, itu IPIP itu sekarang yang sudah tahu. Kok tambah kehidupan mikroorganisme dibahas. Mungkin itu ya masukannya. Monggo silakan. Dah. Iya, Pak Gita. Iya, Mbak Rina, mungkin yang disampaikan Pak Agat tadi juga sangat benar sekali karena Pak Agat itu juga melihat secara nyata saya gimana. Jadi waktu merancang proposal kemarin karena dari penguasaan slope stability saya itu juga masih lemah, akhirnya yang tak bahas itu eh, banyak gitu. Akhirnya karena mungkin kalau saya sebelum menyusun proposal itu saya sudah mempelajari slope stability ini ya saya fokuskan nada lebih ke dalam terkait slope stability ini, mungkin terkait HCR-nya, terkait sudut kemiringan lerengnya, itu kayaknya malah lebih bagus dan memudahkan penelitian saya. Tapi karena kemarin itu belum menguasai materinya, jadi wes tak bahas iki, tak bahas iki gitu. Jadi akhirnya yo jendeling buri lah katakannya seperti itu. Nah, mungkin karena saya juga sedang proses penelitian, mungkin sampean juga eh bisalah apa lihat-lihat di lab terkait progres penelitian saya. Kan selama ini kan saya juga belum pernah ngerti sampean join lab ya. Memang labnya juga seperti ini. Mungkin kalau sampean nggak bisa bau rokok ya apa rene karo maskeran seperti itu supaya juga lihat terkait progres penelitian saya dan juga sampean tahu nih apa kendala-kendala ketika pas proses penelitian di Tanah Lempung itu apa seperti itu mungkin sekaligus juga bisa sharing-sharing langsung gitu kan juga nggak apa-apa gitu sih Mbak. Jadi mungkin nextnya zaman bisa eh, agak join lah ke lab gitu ya nggak harus setiap hari tapi mungkin beberapa hari sekali zaman join ke sini mungkin terkait eh, cara nenggai larutan itu seperti apa terkait kondisi tanahnya itu harus seperti apa ngontrolnya pengujian itu harus seperti apa nanti mungkin sampean tahu lapangannya kan jadi ketika merancang itu sampean wis enak nih gambarannya gitu mungkin lebih ke itu sih Mbak Rina. Tahu masih pengen sekali main ke sana. Pengen, tapi nggak kuat banget. Gak kuat banget. Pengen, bener-bener pengen main ke sana. Ke lab. Kemarin juga ingin main ke Mas Andri. Gimana cara minta izin dan lain-lain. Kemudian melihat punyanya Mas Ipip. Kemarin juga sempat diceritain sama Dona. Kan sempat ketemu pas Car Free Day itu. Ingin sekali. Tapi posisinya emang nggak kuat dan nggak bisa gitu. Kalau di kelas Bau mahasiswa aja. rokok atau Ya, rokoknya itu. Bau rokoknya zaman itu. coba pakai masker Mbak. Oh, tembus.
Menyusahkan orang lain loh. Nanti aku takutnya gitu, Mas. Ya seperti itu maksudnya ya di lab ya Oke. kondisinya itu seperti itu maksudnya yang ya wis ya seperti ini kondisinya lab jadi Iya, iya. yo yes piye meneh gitu. Ya anu lah, maksudnya gini. Lab itu ya wis wongnya akeh kan begitu ya. Nggih. Jelas, Gak Pak. rokokan ya mungkin Leres. mahasiswa ya rokokan, tapi sekarang anu lah, maksudnya Lanjut. dengan itu dibuka semua itu sebenarnya anu lah maksudnya kalau di ruangan sebelah itu justru nggak terlalu anu ya karena nggak di AC dan semuanya ya. Itu kalau tak lihat sih nggak terlalu anu sih maksudnya apa ya baunya itu ndak lah. Oh yo jarang anu jarang. Nah, ya mungkin gini aja lah maksudnya nantinya kan Bu Rina mau praktikum mau penelitian pun dan juga di lab sini kan begitu kan. Apakah di Ya, lab yang lain kan begitu. Ya makanya kan istilahnya ya mungkin anu lah Pip. Ya kamu atur lah misalkan bagaimana anak-anak itu kan yo kayak misalkan saya kayak RQ saya itu di tahun ini itu sudah selesai semua Bu Rina. RQ 1 sampai 3 itu sudah selesai semua. Jadi RQ 1 itu dikerjakan oleh skripsinya Sasa sama Anas. RQ 2 RQ 1 untuk PKM, RQ 2 itu untuk skripsinya Sasa sama Anas, RQ 3 sekarang saya kerjakan sudah saya mau saya submit ke jurnal Dimension Q3, RQ 4 sekarang saya lagi proses, ada 12 book di sini. Nah, mungkin Bu Rina kan juga masuk punya saya, nanti juga bisa dilihat lah. Tapi pas saya nggak ada, Ibu nggak ada kan ada Derry dan semuanya itu mereka juga nggak rokok ya, kan gitulah. Nah, makanya saya nge-share termasuk apa ya, grafik apa itu kan yaitu salah satu bahwa ayolah kita diskusi. Jadi sebetulnya hal-hal seperti inilah yang membuat kita itu menjadi apa ya, banyak pengetahuan. Mungkin dari Ibu nanti seperti apa, dari saya nanti Bu Rina menghasilkan penelitian seperti apa ya, kita diskusikan kan gitu. Ya. Jadi ya monggo aja nanti Bu Rina punya kendala apa, ya misalkan pakai master yang bagaimana yang supaya tidak tembus atau piye ya monggo aja itu secara teknis nanti diatur ya atau dikondisikan Pip aku harap Rono tolong sterilkan ya gitu ya ya. Gitu ya. dikondisikan. Ya intinya apa ya seperti Pak Dekan bilang di surat yang kemarin tuh ya aku ya kaget ke reward dan punishment yang tidak berkoordinasi dan semuanya akan dipunishment aku ya nggak tahu dipunishment orang kan ya nggak tahu kan itu ya aku sebenarnya ya kaget sih kenapa harus ada seperti itu tapi ya sudah lah namanya pimpinan seperti itu ya ya kita ikuti makanya saya adakan diskusi rumpun itu ya istilahnya supaya tupoksi saya selaku koordinator rumpun itu berjalan bahwa namanya koordinator itu mencoba membawa bahwa rumpun geoteknik itu ada satu kesatuan output, sinkronisasi, persamaan persepsi kan itu tujuannya. Makanya saya kemarin adakan itu dan saya buat jadwal-jadwalnya itu. Nah, terkait publikasi yaitu tentunya ketua GR bukan saya kan itu benar ya. Ya gitu ya, Beb, ya. Jadi aku nanti gini, karena saya RQ 1, 2, 3, 4 selesai, saya nanti minta ketua GR supaya saya dimintakan dana meskipun penelitian saya selesai. Jadi saya harus menagih ini, ya toh Bu Rina. Wong saya kan harus minta dana, Jelas, belum ada harus. dana kok selesai. Berarti kan aduh anggap aja saya utang kan begitu. Lah itu tugasnya ketua GR. Oke, ketua GR sanggup toh? Bismillah. Oke, oke. Ya mungkin itu ya apa gambarannya ya. Wes monggo kalau rumpun nanti kita ketemu lagi di hari Jumat ya harapan saya apa yang kurang tadi bisa diperjelas dan nanti kita kerucutkan supaya nanti di Selasa depan kita sudah ngomong itu CPMK dan sub CPMK terus materi pembahasan dan indikator. Seperti yang saya share yang saya sudah pernah buat itu di Mekanika Tanah 2 ya. Gitu ya. Oke, mungkin rumpun sudah, Iya. mungkin GR gimana? Ada lagi enggak? Mungkin dari GR juga sudah cukup Pak. Sudah cukup tersampaikan tadi. Itu ya. Ya, oke lah, kalau gitu kita akhiri malam ini. Ya semoga apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat terutama untuk diri kita pribadi, untuk mengupgrade kompetensi sehingga saat mengajar itu benar-benar keilmuan yang benar yang kita sampaikan bukan
sekedar keilmuan berasal dari ChatGPT yang nggak jelas asal-usulnya dan kita sendiri nggak tahu kebenarannya. Mungkin itu saja, nanti kita lanjut di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.